Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya, Mas Alan. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Kualat di Gunung Pulau Sari. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Ku pejamkan mata karena tidak sanggup melihat eksekusi terhadap diriku sendiri. Tapi setelah beberapa saat aku tidak merasakan apapun pada leherku. Lalu tubuhku jatuh terjembab. Kulihat Pak Jaro dan dua anak buahnya berlutut di hadapanku. "Ampun Nyai," gumam Pak Jaro. Aku membalikkan badan. Ada seorang wanita yang berpakaian seperti putri kerajaan di belakangku. Wanita itu yang sempat aku serang beberapa hari lalu. Dia tersenyum anggun ke arahku. Berbeda dengan Pak Jaro dan anak buahnya yang ketakutan. Aku sama sekali tidak takut pada wanita itu. Malah aku menyimpan dendam atas kematian teman-temanku. "Jangan dibunuh," kata wanita itu. Kenapa wanita itu malah menolongku? "Sumuhun Nyai," timpal Pak Jaro. Wanita itu lalu menghilang. Pak Jaro dan kedua anak buahnya lari terbirit-birit meninggalkanku yang masih dalam keadaan diikat. Aku berusaha melepas ikatan itu, tapi aku tidak bisa karena simpulnya terlalu kuat. Ku dengar suara dengkuran babi dari balik semak-semak yang semakin membuatku takut. Ikatan tali ini mustahil bisa kulepas sendiri. Harus ada orang yang menolongku. 2 hari aku terkapar dengan keadaan kaki dan tangan diikat. Aku kelelahan. Tenggorokanku sudah tidak kuat lagi untuk berteriak meminta tolong. Tempat itu sepertinya jarang ditatangi manusia. Hanya ada kawanan monyet yang memperhatikanku dari dahan pepohonan. Tiba-tiba seekor monyet melemparku dengan pisang. Aku melihat ke arah monyet itu. Ia bersama koloninya sedang asik makan di atas dahan pohon. Aku meringsut mendekati pisang yang dilemparkan monyet tadi. Setelah berhasil meraih pisang itu, ku makan dengan lahap beserta kulitnya. Koloni monyet itu sepertinya senang melihatku makan. Mereka melompat-lompat sambil berteriak ke arahku. Setelah itu mereka kembali melempariku dengan pisang. Perutku sampai kenyang memakan pisang-pisang itu. Tak lama berselang, terdengar suara dari semak-semak. Aku waspada. Takutnya itu binatang buas di sekitar sini. Aku tidak tahu, mungkin saja di gunung ini masih ada macan atau beruang. Aku meringsut menjauh dari semak itu. "Hai." Seorang wanita menggendong tas ransel muncul dari balik semak-semak. Akhirnya, dia mengembuskan napas lega. Ia terlihat kelelahan, wajahnya juga pucat. "Lu siapa?" "Uswah, nama gua Uswah. Udah 2 hari gua nyasar di gunung ini." Dia mendekatiku lalu melepas ikatan tali dengan pisau kecil. "Lu kenapa bisa kayak gini?" Perempuan itu membantuku bangun. Kedua kakiku ringkih. Dia harus menompang tubuhku. "Ceritanya panjang," kataku. Jujur saja, aku merasa lega bertemu dengan sesama pendaki di tempat seperti ini. "Gunung ini udah gak aman," katanya. Lanjutnya, "Semua teman gua mati, hanya gua yang tersisa." "Sama," jawabku singkat. "Gila, teman-teman lu juga mati?" Ia terkejut. "Iya, ada satu yang katanya masih hidup, tapi ia terjebak di alam jin. Oh ya, nama gua Ori." "Terjebak?" "Iya, dinikahi genderuwo." Uswa bergidik ngeri saat aku menceritakan yang dialami Mira. Aku menengok ke langit. Ocos bola api sialan itu kini tidak lagi mengikutiku. Uswa mengeluarkan HP-nya dari dalam tas.
Ia mengarahkan HP itu ke segala arah untuk mencari sinyal. Tetap gak ada sinyal. Lu bawa HP? Tanyanya. Hilang. Lagi pula HP ku udah lowbat dari pertama naik gunung. Uswa berdecak. Kita harus segera turun dari gunung ini. Ia memapahku. Lu lihat itu. Uswa menunjuk ke rerumputan. Ada kembang berwarna putih yang bertaburan di sana. Itu kembang melati. Gua ngikutin kembang itu dan ketemu sama lu di sini. Kita ikutin kembang itu aja. Siapa tahu itu jalan pulang. Aku mengerutkan dahi. Setelah banyak sekali kejadian aneh dan tragis yang kualami, kini aku tidak mau terlalu percaya pada hal-hal mistis seperti itu. Tanpa perlu persetujuanku, Uswa malah memapahku mengikuti taburan kembang tersebut. Gua gak yakin kalau kembang ini bisa membawa kita pulang. Apa salahnya mencoba? Timpal Uswa. Hampir sore kami tidak kunjung menemukan jalan setapak. Taburan kembang itu membawaku ke tempat yang tidak pernah kudatangi sebelumnya. Hutan ini berkabut dan membuat jangkauan penglihatanku terbatas. Uswa menyalakan senter. Ia mengarahkannya ke semak-semak untuk memastikan kalau kembang itu masih ada. Dia berhenti. Kulihat wajahnya terkejut. Kenapa? Tanyaku sambil menoleh ke arahnya. Cahaya senter itu ia geserkan beberapa meter ke depan menembus kabut yang tebal. Tampaklah mayat-mayat manusia yang terkapar di hadapan kami. Itu mayat para pendaki. Mereka masih mengenakan jaket, tas ransel, dan sepatu gunung. Jangan disentuh, kataku saat Uswa mencoba memeriksa mayat itu. Kami melanjutkan perjalanan melangkahi mayat-mayat itu. Mereka mati dengan mengenaskan. Ada yang lehernya digorok, ada yang bola matanya hilang. Bahkan aku melihat kepala yang terpisah dari tubuhnya. Apakah benar perkataan Pak Jaro kalau para pendaki lain celaka karena ulah kelompokku? Entah kenapa, aku merasa bersalah sekarang. Kabut semakin lama semakin menguar dan hilang. Kini tidak ada lagi mayat di hadapan kami. Selang beberapa saat terdengar suara gemuruh air dari kejauhan. Curug Putri. Itu pasti Curug Putri, kataku dengan penuh semangat. Uswa berbinar. Ia kembali memapahku mengikuti taburan kembang melati. Dan benar saja, itu adalah Curug Putri. Kami senang karena di dekat air terjun itu ada jalan setapak menuju perkampungan warga. Jujur saja, sebelumnya aku tidak pernah percaya dengan keberadaan makhluk halus. Bagiku cerita-cerita tentang penampakan setan dan pengakuan orang yang melihatnya adalah kebohongan besar. Bahkan aku menulis beberapa kisah horor yang berujung pada asumsi bahwa kisah itu hanya fiksi, agar orang-orang tidak takut dengan setan. Tapi semua prinsipku sirna saat aku melakukan pendakian Gunung Pulosari. Aku menjadi sangat yakin kalau makhluk gaib itu memang ada. Mereka menelisik di telinga walau kita tidak mendengarnya. Mereka duduk di samping kita walau kita tidak menyadarinya, atau bahkan tidur bersama kita setiap malam. Kejadian sore itu membuatku percaya bahwa makhluk halus memang ada. Saat aku dan Uswa hendak meninggalkan Curug Putri, ada rombongan orang membawa keranda mayat. Aku pun heran, kenapa ada pemakaman di gunung seperti ini. Ternyata mayat di dalam keranda itu adalah LD. Dia mati dengan wajah berlumur darah. Saat ku hampiri, para pengantar jenazah itu malah hilang begitu saja. Aku tahu mereka pasti jin. Aku baru saja melihat penampakan itu. Sesaat kemudian Curug Putri bersinar memancarkan cahaya keemasan. Kututup kedua mataku dengan telapak tangan. Lalu terdengar derapan kereta kuda mendekat. Kereta itu membawa seorang wanita cantik yang pernah menolongku beberapa hari lalu. Kereta kuda dikawal oleh banyak orang. Para pengawal itu berbadan besar seperti binaragawan. Mereka juga berpakaian lengkap layaknya prajurit kerajaan di Indonesia pada masa lalu, seperti yang kulihat di film-film. Mereka semua membawa tombak. Aku dan Uswa panik melihat kejadian aneh itu. Saat kami akan kabur, jalan setapak itu hilang.
pintu kereta kuda terbuka seolah mempersilahkan kami untuk masuk ke dalamnya. Aku menggelengkan kepala sambil menggenggam lengan Uswa agar dia tidak terpengaruh. Sayangnya, yang aku khawatirkan malah terjadi. Tatapan Uswa tiba-tiba kosong. Dia melangkah perlahan mendekati kereta kuda itu. "Uswa, jangan!" Ku coba menahan tubuhnya. Tapi kedua pengawal kereta malah mendorong tubuhku. Kali ini aku tidak mau lagi kehilangan temanku. Aku berhutang nyawa padanya. Aku harus menyelamatkannya. Setelah Uswa masuk, kereta kuda perlahan berjalan menuju keumbaran cahaya. Aku mengikutinya dari belakang. Aku berteriak memanggil-manggil nama Uswa. Tidak terasa aku sudah berada di perkampungan warga. Para warga di sana berlutut sambil tertunduk saat kereta melintas. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ada anak kecil yang badannya dipenuhi bulu hitam. Ia juga bertaring, matanya merah menyala. Anak itu menghampiri kereta sambil melompat-lompat kegirangan. Di antara orang-orang yang berlutut, ada Mira di sana. Ia berteriak sambil lari kecil menghampiri anak itu. Ia menggendongnya, lalu kembali berlutut kembali. Pakaian Mira sudah berbeda. Ia hanya mengenakan kain bermotif bunga warna coklat dan baju abu-abu yang sudah usang. Mir, syukurlah gue ketemu lu lagi di sini. Ayo Mir, kita pulang. Ada Curug Putri di sekitar sini. Jelas saja aku senang karena bisa bertemu Mira kembali. Enggak, Ri, gue udah bilang hidup gue lebih bahagia di sini. Tolong sampaikan ke om gua kalau gua udah menikah dan punya anak. Aku mundur beberapa langkah. Mira sudah tidak bisa dibujuk lagi. Kereta kuda semakin menjauh. Segera aku lari mengejar kereta itu sambil terus memanggil nama Uswa. Tibalah aku di sebuah keraton yang megah. Ada dayang-dayang keraton yang menyambut kedatangan kereta kuda. Mereka menari-nari sambil terus tersenyum. Aku ikut masuk ke dalam keraton tersebut. Di halaman keraton, Uswa turun dari kereta. Ku coba menghampirinya, tapi langkahku dihalangi para penjaga. Uswa dituntut oleh wanita cantik itu ke sebuah kolam kecil yang terletak persis di depan singgasana. Uswa melucuti pakaiannya, lalu mandi di kolam kecil itu. Wanita yang dipanggil ratu menoleh ke arahku. Dua penjaga kemudian menggenggam lenganku. Mereka menyeretku dengan paksa untuk mendekati sang ratu. Semua bajuku dilucuti. Aku dipaksa mandi di kolam kecil itu. Setelah selesai, aku dan Uswa mengenakan kembali pakaian kami. Kami lalu dibawa ke sebuah ruangan yang indah. Di sana sudah disiapkan berbagai hidangan lezat. Sang ratu menyuruh kami berdua duduk dan makan bersama. Tidak ada pilihan lain. Aku harus menuruti maunya. Kalau tidak, para penjaga di belakangku bisa saja menebas leherku. Makanan yang disajikan terasa enak sekali. Ada ayam bakar, kambing guling, buah-buahan segar, serta makanan lainnya. Uswa makan dengan lahap. Tidak ada obrolan di meja makan. Sang ratu memandangiku sambil terus tersenyum. Tapi itu membuatku semakin merinding. Setelah hidangan habis, sang ratu membawa kami ke halaman keraton. Di sana ada para dayang yang sedang mandi. Mereka semua cantik-cantik. Saat aku melintas, mereka curi pandang kepadaku sambil tertawa kecil. Di halaman keraton itu ada sebuah kuburan. Gundukannya ditata rapi dengan bebatuan yang ditumpuk. Di batu nisan itu tertulis Sultan Maulana Hasanuddin. Aku ingat, dia adalah pendiri Kesultanan Banten. Bersiaralah, kata sang ratu. Aku dan Uswa duduk di samping kuburan itu. Aku membaca doa sebisaku di dalam hati. Kalian punya waktu sampai besok pagi untuk keluar dari gunung ini. Pulanglah. Esok pagi akan ada longsor besar di gunung ini. Sang ratu menunjuk ke arah dinding. Dari dinding itu tampaklah jalan setapak. Aku dan Uswa berjalan ke arah dinding. Ajaibnya, kami tiba-tiba berada di sebuah jalan setapak. Ini pasti jalan pulang. Kami harus segera keluar dari gunung ini sebelum longsor itu terjadi. Sekitar jam 7 pagi, Uswa siuman.
kami diperlakukan dengan sangat baik oleh warga kampung. Banyak dari mereka yang menjenguk dan memberi kami makanan. Bahkan kami tidak diperbolehkan untuk mengendarai motor. Salah satu petugas desa mengantar kami ke rumah masing-masing. Sementara motorku diangkut pakai mobil pick-up. Di hari yang sama, Gunung Pulau Sari longsor. Pemerintah daerah kemudian menutup secara resmi jalur pendakian ke gunung itu. Om Bobi, yang tak lain adalah omnya Mira, sangat marah kepadaku. Bahkan dia membawa perkara ini ke pengadilan. Dia menganggapku lalai menjaga Mira. Untung saja aku bebas dari tuntutan karena aku termasuk korban yang ikut hilang dalam pendakian. Tidak ada bukti kuat kalau aku menyakiti, bahkan membiarkan Mira celaka. Om Bobi yang keras kepala malah berniat mendaki Pulau Sari untuk mencari Mira. Dia tidak rela kehilangan orang yang sudah dianggapnya sebagai anak sendiri. Setelah kejadian di gunung, aku mengalami trauma. Aku sering berdiam diri di rumah. Aku tidak menyangka kalau aku masih hidup. Andai saja namaku bukan Tubagus, mungkin saja aku sudah mati di gunung itu. Tak ada kabar tentang pencarian Mira, juga para pendaki lain yang hilang. Walau tim SAR sudah berusaha, tapi sampai saat ini pencarian itu masih belum membuahkan hasil. Aku tahu kalau Mira memang masih hidup di sana. Ia berdampingan dengan jin. Dan aku yakin roh LD dan Ricky juga terperangkap di sana. Mereka mati dengan tidak tenang. Aku tidak menyangka sebuah kecerobohan kecil bisa berakibat sangat fatal. Walau aku sudah berhasil keluar dari gunung itu, tapi mimpi buruk tentang gunung itu kerap kali menghampiriku. Dalam mimpi aku pernah bertemu dengan Mira. Dia terlihat sangat bahagia dan sudah punya 50 anak. Aku selalu membujuknya untuk pulang, tapi dia tetap tidak mau. Dalam mimpi juga aku pernah bertemu dengan LD. Ia menjadi budak para jin gunung. Aku melihatnya sedang bekerja memecah bebatuan besar menggunakan palu besar. Kalau dia lelah dan berhenti, maka sosok makhluk dengan lidah yang menjulur ke tanah akan mencabuk punggung LD. Aku menangis melihatnya seperti itu. Aku juga bertemu dengan Ricky dalam mimpi. Yang terjadi dengannya sangat berbeda. Kulihat rohnya sepanjang hari dan malam selalu duduk di bawah pohon besar. Tatapannya kosong. Wajahnya terlihat sedih. Bahkan ia masih mengenakan jaket dan tas gunung. Dalam mimpi itu aku sempat menyapanya. "Ricky," sapaku. Dia tidak menjawab, menoleh pun tidak sedikit pun. "Rick," aku menyentuh pundaknya. Tiba-tiba ada air liur yang menetes ke tanganku dari atas pohon. Aku menongak. Di dahan pohon besar ada sosok wanita yang badannya mungkin sebesar kerbau. Ia mengenakan jubah merah, wajahnya hitam, serta air liur menetes-netes dari mulutnya. Sosok wanita itu lalu menjulurkan rambutnya yang panjang. Ia melilit leher Ricky dengan rambut itu, kemudian mengangkatnya ke atas pohon. Aku menggambai-gambai tubuh Ricky, tapi tidak berhasil. Dia menjadi mainan makhluk penghuni pohon. Ricky diciumi oleh makhluk itu. Air liurnya yang bau dan lengket membasahi wajah Ricky. Mimpi-mimpi buruk itu terus datang hampir setiap malam. Bahkan, aku pernah melihat para pendaki yang rohnya menjadi kawanan monyet. Mereka berlarian dari dahan ke dahan pohon lainnya. Dari semua mimpi itu dapat kusimpulkan kalau para pendaki di Gunung Pulau Sari yang tidak selamat akan menjadi budak jin di sana. Suatu sore saat aku sedang termangu di jendela kamar, seseorang mengetuk pintu rumah. Segera aku bukakan pintu. "Ori," aku terkejut saat melihat lelaki yang berdiri di hadapanku. Dia Om Bobi. Tanpa dipersilahkan masuk, ia menerobos dan langsung duduk di sofa. Ada yang aneh dengan penampilannya. Ia seperti hendak naik gunung. Ia juga menenteng senapan angin di tangan kanannya. "Ada apa ya, Om?" "Temani aku naik ke Pulau Sari untuk mencari Mira," pintanya.
Itulah akhir dari cerita yang berjudul Kualat di Gunung Pulasari. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita-cerita terbaru lainnya dari kami. Sebelum Mas Alan pamit, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan satu lagi bunyikan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.